Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ngala sairil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Saudaraku, kembali di Kang Atim Channel. Mohon maaf, beberapa minggu ini memang Kang Atim tidak mengupload video Kang Atim mengaji, karena adalah Kang Atim salah satu PPH, pendamping produk halal Kabupaten Lampung Timur, untuk mendaftarkan pelaku usaha produk makanan dan minuman. Jadi mohon maaf tidak bisa mengupload video dalam mengaji. Insya Allah mulai malam ini mudah-mudahan bisa istiqomah untuk meneruskan rutinitas kita, nambah ilmu satu hari satu. Amin Allahumma amin. Saudaraku, kali ini ada yang bertanya, Kang Atim, saya ini baru operasi mata. Menurut dokter, setelah operasi maka mata ini tidak boleh terkena air. Lalu bagaimana sholat saya? Padahal sholat harus berwudu. Apa saya tinggalkan sholat saya? Atau bagaimana cara melaksanakan? Saudaraku, perlu diketahui bahwa sholat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditentukan waktunya. Jadi kalau kejadian yang semacam itu, maka kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan berhenti, tetap dijalankan. Bagaimana wudunya? Karena mata ini baru dioperasi dan sakit, tidak boleh terkena air, maka karena kita dalam keadaan sakit, itu masuk dalam kategori lidarurat. Jadi wudunya cukup di bawah mata saja yang diusap, lalu di jidat ini cukup diusap saja, itu maka sudah diperbolehkan, ya. Jadi jangan sampai kita disempurnakan wudunya, nanti malah berbahaya dengan mata kita. Jadi boleh, silahkan wudunya cukup diusap di bawah mata saja, diwasuh di bawah mata saja, lalu atas cuma diusap saja, jangan sampai terkena mata yang baru dioperasi. Jangan tidak sholat, nanti malah bahaya. Enggak boleh sujud Kang Atim, boleh sholatnya dengan berdiri atau sholatnya dengan duduk. Jadi pengganti sujud boleh dengan duduk, memang kalau dikala kita dalam keadaan sakit. Saya harus paham nggih. Jadi jangan sampai kita tinggalkan sholat kita walaupun kita baru operasi mata, tidak bisa sempurna untuk melaksanakan wudunya. Ada yang bertanya lagi, Kang Atim, saya itu salah satu pekerja TKW di luar negeri. Majikan saya melarang saya untuk sholat 5 waktu. Akhirnya saya punya inisiatif, setiap malam jam 3 malam itu saya bangun, lalu sholatnya saya kodok semua di waktu malam. Bagaimana hukumnya? Saudaraku, sudah saya sampaikan bahwa saudara kewajiban kita, jangan kita tinggalkan. Boleh kok sholat itu di awal waktu, boleh. Masuk waktu itu langsung kita sholat, boleh. Boleh di tengah-tengah waktu, yang penting masih dalam waktunya, boleh. Di akhir waktu, sing penting urung habis, belum habis waktunya juga boleh. Jadi nggak harus di awal. Jadi kalau kita pas di awal itu majikan bersanding kita, maka kita berusahalah di tengah-tengah waktunya. Contoh umpamanya, kalau di Indonesia sekarang ini zuhur jam 12 umpamanya, nggak harus jam 12 tepat kita sholat. Boleh jam setengah 1, boleh jam 1, boleh. Atau di akhir boleh, habisnya sekarang jam 3, maka setengah 3 masih boleh kok sholat. Jadi nggak harus di awal waktu kita melaksanakan sholat, karena memang
kita bisanya atau sempatnya nggak di awal waktu. Jadi tetap diusahakan ya, jangan sampai dikodok semacam itu, maka nanti malah tidak sah nanti kita. Bab sholat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan diatur waktunya. Jadi sudah tertera waktunya, 5 waktu itu masing-masing. Lalu ada yang bertanya lagi, Kang Atim, bagaimana saya itu orang lagi hajatan besar, lalu saya masuk ke salon, lalu saya di salon wajah saya pakai bedak yang mahal-mahal, bolehkah saya tidak sholat? Jangan, tetap sholat ya, ojo sampai kita tinggal sholat gara-gara bedak sing larang, nggak boleh. Tetap duhur, tetap sholat, asar tetap sholat, nanti bedaknya hilang ya bedaan meneh lah, jangan. Jadi saya sarankan untuk saudaraku, dikala panjenengan hajatan, kalau memang pakai bedak yang mahal ya usahakanlah oleh bedaan itu setelah kita sholat. Nanti setelah sholat boleh silahkan, nanti waktu sholat tetap dihapus, kita lalu sholat pedaan kembali, tidak apa-apa, jangan sampai ditinggalkan. Sekali lagi saya ajak untuk saudara kita, jangan ditinggalkan masalah sholat, karena sholat memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Adapun ada 2 perkara yang kita tidak sholat tidak dosa. Dalam kitab Kasyifatus Zajjah dijelaskan, faslun utawi ikilah fasal, a'dzarus sholati utawi piro-piro alangane sholat iku isnani ono loro. Jadi kita tidak sholat tidak dosa, itu cuma ada 2 perkara. Al asya tarfa'u dzunubal. Nah, ini lafate al asa'u allati tarfa'u dzunubas sholah bi ta'khiriha. Jadi dilebur, enggak dosa. Tinggal sholat itu enggak dosa dikala 2 perkara ini. Satu adalah al-awal an-naum, tidur, turu. Al-awal itu an-naumu, turu, tidur. Orang ketiduran tidak sholat tidak apa-apa ya. Jadi kita ketiduran, tidur jam 11 malam, bangun jam 7 pagi umpamanya, enggak subuhan, enggak apa-apa. Kalau memang kita ketiduran enggak sholat enggak apa-apa. Karena orang tidur itu tidak sholat tidaklah dosa, kecuali dengar azan ora gelem tangi, sudah dibangunkan oleh istrinya nggak mau bangun, itu maka hukumnya dosa. Tapi kalau belas tidak mendengar azan, tidak ada yang membangunkan, kok kita tinggal sholat karena tidur, maka hukumnya tidak dosa. Awas, tapi tidur jangan sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu belum sholat kok tidur, keblabasan oleh tidur, ya maka hukumnya dosa. Jadi, tidur sebelum masuk waktu, itu setelah tidur kok blabas tidak sholat, maka hukumnya tidak dosa. Tapi wajib diqodho, jangan sampai tidak diqodho. Hadis Nabi li khobaris sahihaini, krono hadis Bukhari Muslim, man namangan sholatin aw nasiyaha fal yusolliha idza dzakaraha, rawahu sahihun. Man utawi sapa sapane wong iku nama lamun turu sapa man ngan sholatin ninggal sholat, aw nasiyaha utawa lali sapa man ing sholat, fal yusolliha mongko becik sholat sapa man ing sholat, idza dzakaraha tatkalane eling sapa man ing sholat. Rawahu, riwayataken ing hadis sapa as-sahihun Bukhari Muslim. Dikala kita tinggal sholat, turu, ninggal sholat atau lali, maka bersolatlah setelah kamu bangun, atau bersolatlah diqodoi maksudnya setelah kamu ingat. Yang kedua adalah anisyanu, lupa, jadi lali, belas gak kelingan nak wak dewe belum sholat, itu maka kita tidak apa-apa, enggak dosa, enggak sholat. Tapi dikala kita ingat, sekali lagi ya harus diqodoi. Jadi 2 perkara yang kita tidak sholat tidak dosa, satu adalah tidur, yang kedua adalah kita lupa. Mudah-mudahan ini bisa nambah wawasan untuk kita bersama,
dan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.